Bankai kok malah nyusahin? Bukannya jurus andalan? Bankai itu kan harusnya jadi andalannya Shinigami. Begitu kapten bilang, Bankai, biasanya kita langsung mikir, wah musuhnya abis nih. Tapi ternyata beberapa Bankai justru punya resiko gede buat pemakainya. Jadi bukan cuma soal makin kuat, tapi juga soal sanggup nggak nanggung efek sampingnya. Contoh pertama yaitu Shinji. Bankainya, Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, bisa ngebalik persepsi teman dan musuh. Kalau Shinji sendirian dikepung banyak musuh sih OP banget ya. Musuh bakalan saling serang sendiri. Tapi kalau ada teman di situ, wah kacau boy. Bukan cuma lawan, kawan sendiri pun juga ikut kesikat. Yang kedua nih ada Hakano Togame punyanya Rukia. Visualnya indah banget, putri esnya Soul Society deh. Tapi Bankai ini bahaya, karena tubuh Rukia sendiri ikut berada di suhu ekstrim. Makanya setelah pakai Bankai, dia harus naikin suhu tubuhnya secara perlahan. Salah kontrol dikit aja, Bankai secantik ini malah bisa jadi maut untuk Rukianya sendiri. Yang terakhir itu Komamura pas di TBW. Walaupun ini agak beda ya, masalahnya bukan dari Bankai miliknya, tapi Jinkan no Jutsu milik klannya. Skill ini tuh untuk ngebuka mode pamungkasnya dari Kokuju Tengen Myoo. Bankainya jadi immortal sementara pas armornya dilepas. Tapi bayarannya mahal banget men. Setelah efek Jinkan no Jutsu habis, Sajin kehilangan bentuk manusianya dan harus jadi serigala untuk selamanya. Gimana menurut kalian soal Bankai yang punya efek samping? Sebenarnya masih ada beberapa Bankai yang memiliki efek samping berbahaya, seperti Yamamoto, Shunsui, dan juga Mayuri. Biasanya Bankai yang memiliki efek samping bakal punya power yang luar biasa banget. Tapi bisa juga jadi pertanyaan, ini efek samping karena emang terlalu OP aja? Atau ternyata penggunanya belum sepenuhnya bisa ngendaliin resikonya? Sebahaya itukah Ichigo? Masa Yuhaba takut sama bocil? Di Arc Thunder Blood War, pihak Quincy tuh nggak asal nyerang Soul Society. Mereka udah punya data dan daftar musuh yang harus diwaspadai. Data ini dirangkum sebagai daten dan ada 5 special war power yang patut dipelajari lebih lanjut. Kelima Shinigami hebat ini dianggap mampu merusak rencana Quincy di saat perang. Pastinya MC kita masuk ke dalam daftar ini dong. Layaknya Aizen dengan Reiatsunya yang ditakutkan. Jadi kalau Ichigo, aspek apa nih yang dianggap bahaya? Yaitu adalah potensinya. Maksud potensi tuh gimana bang? Potensi ini gampangnya kemampuan terpendam yang belum keluar semua, tapi masih bisa berkembang jauh lebih hebat ke depannya. Jadi potensi Ichigo dianggap bahaya karena powernya dia tuh belum punya batas yang jelas. Setiap kali dia ada di situasi ekstrim, dia bisa buka layer kekuatan baru dan otomatis bikin musuh makin susah memprediksi dia. Mungkin Yuhaba anggap ini potensi, tapi kita semua bilang namanya plot armor. Dari awal cerita aja, perkembangannya Ichigo tuh udah kacau banget. Baru masuk dunia Shinigami, gak lama bisa ngimbangin kapten. Baru belajar Bankai, langsung bisa dipakai buat fight besar. Makin kesini, kekuatan Ichigo juga makin ribet. MC kesayangan kita punya jiwa Shinigami, Hollow, Fullbring, bahkan ada darah Quincy-nya juga. Jadi Ichigo tuh punya banyak sumber kekuatan. Apalagi setelah dia tahu asal-usul jiwanya, semua sumber powernya dia udah bisa digunakan sebagai satu kesatuan. Udah gak kayak dulu lagi, dimana powernya masih kepisah-pisah. Jadi wajar aja kalau Ichigo dianggap special war power sama Yuhaba. Bukan cuma karena kuat sekarang, tapi batas maksimalnya belum jelas. Potensinya besar banget, dan pastinya bisa gampang ngacauin rencana Quincy. Gimana menurut kalian soal Ichigo sebagai special war power? Kita juga belum bahas kalau MC kita tuh udah melalui Irazu Sando yang isinya memori dan pencerahan abadi terkait Soul King dan dunia Bleach. Gak salah sih Yuhaba waspada sama bocil ini. Hah? Jadi Aizen tuh sejago ini? Dia udah disegel, duduk doang, tapi masih aja dianggap ancaman. Kenapa gitu sih? Di arc pamungkasnya Bleach Thunder Blood War, Aizen tuh masuk daftar special war power yang dibuat Yuhaba. Padahal posisinya dia lagi dikurung di Muken. Geraknya dia tuh udah lagi dibatasin, tubuhnya juga pun disegel, tapi namanya kok masih masuk ke dalam daftar Shinigami yang harus diwaspadai? Yuhaba salah ngelis gak sih nih? Jadi pertanyaannya kan kenapa ya? Nah, aspek yang dijadiin acuan Yuhaba terkait Aizen adalah Reiatsu. Reiatsu itu tekanan spiritual yang dipancarkan masing-masing individu. Tekanan itu muncul dari seberapa besar tenaga spiritual yang ada di dalam diri atau yang biasa dibilang Reiryoku. Tenaga spiritual dan tekanan spiritual yang dimiliki Aizen bisa dibilang sangat anomali karena jumlahnya gede banget. Tenaga spiritual ini kan jadi bahan bakarnya untuk ngeluarin jurus ya. Makanya kenapa Aizen imba banget. Soalnya di dunia Bleach, inti dari fightnya tuh berdasarkan tenaga dan tekanan spiritual. Mau elu Zanpakutonya sebroken apapun, tapi kalau Reiryoku dan Reiatsu lu gak sekuat musuh, ujung-ujungnya jurus lu akan mudah ditepis. Kalau Aizen punya Reiatsu tinggi, terus apa bang hubungannya sama Quincy? Nah, Quincy tuh kan mainannya sama Reishi ya. Reishi tuh partikel spiritual yang ada di sekitar. Quincy jago banget tuh manipulasi Reishi di sekitar, terus dijadiin senjata atau serangan. Ya tapi kalau Quincy ketemu lawan yang emang dasarnya punya kekuatan spiritual yang tinggi banget,
Mau serangan apapun yang dikeluarin, bakal susah banget nembusnya kalau gap kekuatan spiritualnya tuh jauh. Karena mereka fightnya di area mainnya Aizen, yaitu tenaga dan tekanan spiritual. Menurut gue, itulah alasan Yhwach taruh aspek berbahayanya Aizen tuh Reiatsu, bukan Zanpakuto. Karena kalau kekuatan spiritualnya Aizen gak sebesar sekarang, mungkin Kyoka Suigetsu juga gak akan seimbang ini. Ini kita baru bahas soal power spiritualnya Aizen ya. Belum Zanpakutonya, belum cerdasnya, belum juga manipulatifnya. Aizen tuh benar-benar jadi variabel perang yang gak mudah dikontrol. Sebenarnya, Yhwach merekrut Aizen tuh memang langkah yang tepat. Raja Kumis mungkin gak 100% expect Aizen bakal bisa bantu ngalahin lawan-lawannya secara langsung, tapi setidaknya minimal gak bikin Quincy repot pas perang tuh udah cukup banget deh. Gimana menurut kalian soal Aizen sebagai ancamannya Quincy? Coba boy kita bayangin, kalau Aizen akhirnya ngikut kubunya Yhwach, kayaknya sih perangnya bakal lebih cepat kelar ya. By the way, selamat ulang tahun buat Bang Aizen. Tetaplah menjadi Kang Satir favorit kita semua. Ditunggu aksinya bang di Core 4 nanti. Coba komen ya. Wah, Aizen harusnya dimatiin. Emang ada yang mampu? Sousuke Aizen itu mantan kapten squad 5 yang akhirnya mengkhianati Soul Society. Doi ngelakuin banyak banget tindak kriminal, dari mulai eksperimen holofication, manipulasi Gotei, sampai hampir ngubah tatanan dunia. Jadi wajar banget lah ya kalau Aizen dianggap penjahat kelas tinggi. Kalau nggak salah, Aizen dijatuhi hukuman segel selama 20.000 tahun. Pertanyaannya adalah, dengan banyaknya kejahatan yang dilakukan Aizen, kenapa hukumannya tuh disegel dan dipenjarakan? Kenapa nggak dimatiin aja ya? Yang paling masuk akal sih karena villain favorit kita tuh udah menyatu sama Hogyoku. Setelah proses fusi, Aizen udah bukan Shinigami biasa lagi. Tubuhnya udah berevolusi berkali-kali. Aizen itu udah ditebas Mugetsunya Ichigo aja masih selamat. Jadi kayaknya hukuman eksekusi tuh nggak mungkin bisa dijalanin segampang itu deh. Alternatif utamanya dari Central 46 akhirnya ya milih hukuman yang realistis. Udah deh, segel dia aja, terus penjarain di Muken. Kan terbukti tuh Aizen dan Hogyokunya masih bisa kesegel sama Kidonya Kisuke. Makanya pemerintah ambil solusi menyegel Aizen, sambil mungkin cari tahu lebih lanjut soal konsep keabadiannya mantan kapten squad 5 ini. Jadi sebenarnya mah bukannya Soul Society nggak mau ngehabisin Aizen, tapi merekanya aja yang belum mampu untuk ngusir Aizen dari dunia ini untuk selamanya. Gimana menurut kalian soal Aizen yang abadi? Emang sebenarnya kuncinya tuh adalah mempelajari Hogyoku yang dikembangkan oleh Kisuke dan Aizen. Hal itu kan yang bikin Aizen bisa kayak sekarang. Jangan lupa loh, Hogyoku tuh juga berperan dalam kasus Arrancar dan Pfizer. Nanti kita bahas deh soal Hogyoku di konten lain. Coba komen ya.